Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Putri, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonstruksi sebuah balok dengan menggunakan GeoGebra. Di sini saya menggunakan GeoGebra pada Android dan saya dapat langsung mendownload GeoGebra untuk 3 dimensi, untuk dimensi 3. Baik, langsung saja. Pertama, kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Kemudian, terlihatlah tampilan seperti ini. Dan di sini terdapat sumbu-sumbu, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kenapa ada 3 sumbu? Karena di sini 3 dimensi. Karena balok merupakan bangun ruang, yaitu bangun 3 dimensi. Baik, langsung saja. Yang pertama kita memasukkan titik-titiknya. Untuk yang pertama, titik-titik ini berfungsi untuk menjadi alas dari balok yang akan kita buat. Yang pertama ini titik A. Kita buat alasnya itu A, B, C, D ya. Lalu kita tentukan A-nya itu ada di titik 0,0. Lalu enter. Lalu yang kedua, titik B. Titik B kita tentukan. Saya tentukan misalnya 2,0. Kemudian enter. Untuk titik C-nya, sumbu X itu yang merah ya, sumbu Y itu yang biru, dan sumbu Z itu yang mendatar, yang hijau. Sekedar informasi. Baik, lanjut. Kita tentukan sumbu titik C. Titik C tentukan di titik 2,2. Kemudian enter. Dan titik D sama dengan di titik 0,2. Baik, kemudian enter. Nah, ini sudah merupakan titik-titik, dan tugas kita selanjutnya adalah menghubungkan titik-titik tersebut. Dan sini sudah tertulis ya, jelas. Kemudian kita klik tool yang bergambar segitiga dan lingkaran ini. Kemudian kita cari di sini, karena tidak ada more, kita cari poligon ya, untuk membentuk sebuah alasnya, untuk menarik titik-titiknya menjadi sebuah persegi. Oke, ini poligon sudah diklik. Kemudian klik titik A. Kita tarik garis ke titik B. Kemudian dari titik B kita garis ke titik C. Kemudian dari titik C ke titik D. Dan dari titik D balik lagi ke titik A. Sudah terlihat? Di situ ada alas berbentuk persegi ya. Untuk informasi, saya di sini membuat baloknya itu dengan beralaskan persegi ya. Untuk selanjutnya kita bisa klik yang panah ini ya, yang di bulat ungu, untuk namanya itu pindah. Fungsinya itu nih, untuk memindah-mindahkan kita untuk melihat dari
sudut pandang atas gitu, biar terlihat jelas agar kita yakin gitu. Nah, sudah persegi ya. Kita balikkan lagi seperti semula. Baik, sudah. Karena membuat balok, mari kita lanjut lagi ke langkah yang selanjutnya. Langkah berikutnya, untuk ini melihat dulu ya, di sini ada nih titik-titiknya yang tadi poligon, ruas garis, ini ruas garis A, ruas garis B, ruas garis C, ruas garis D, dan ini A kapital, B kapital, Q1 itu merupakan titik-titiknya ya. Baik, lanjut. Kita cari tool prisma ya, karena kita akan membuat sebuah balok. Jadi kita gunakan tool prisma. Prismanya bukan yang prisma ini, tapi kita gunakan paksa ke prisma. Kita klik paksa ke prisma. Baik, sudah diklik. Kemudian kita klik lagi garisnya. Maaf, terjadi kesalahan. Nah, di situ ada tertera ketinggian. Nah, di sini kita menentukan ketinggian itu sesuka hati kita. Maksudnya seperlunya kita. Kalau jika kita menginginkan tingginya 3 ya ketik 3. Oke, dan saya ingin tingginya itu 3 ya, 3 satuan. Oke, tulis 3 dan klik OK, dan tada, akhirnya sudah jadi balok dengan alas persegi 2x2 dan tingginya 3 satuan. Dan hasilnya seperti ini. Baik, bisa dilihat dari atas seperti ini ya. Ini balok dengan alas persegi dengan ketinggian 3 satuan, alasnya 2x2 satuan. Boleh dilihat di sini ada keterangan prisma Q1 3. Arti 12 itu ada 12 rusuk ya. Kemudian sebetulnya hanya untuk mengkonstruksi balok saja ini sudah cukup. Namun kita jika ingin mengetahui bagaimana sih jaring-jaring balok ini gitu, kita cari tool net. Nah, tool net ini berfungsi untuk menunjukkan jaring-jaring dari bangun ruang yang kita buat. Dan ini kita klik, dan saya klik, dan kemudian kita klik baloknya, dan terlihat jaring-jaring baloknya. Klik lagi yang pindah ya. Bisa dilihat, dan kita bisa perkecil atau perbesar ini ya gitu. Nah, dilihat supaya lebih jelas lagi, kita lihat dari sisi atas ya. Nah, seperti inilah jaring-jaring balok yang sudah kita buat tadi. Dengan
panjang 2 satuan, lebar 2 satuan, dan tinggi 3 satuan. Baik, kita kembalikan lagi seperti awal ya. Nah, jika sudah, kita bisa di slider ya. Ini untuk memperlihatkan cara menyusunnya gitu. Nah, seperti itu dapat dilihat. Jadi, itu saat tertutup, oh posisinya begitu. Kemudian terbuka lagi, begitu. Jadi, fungsinya ini untuk menunjukkan posisi-posisi pada jaring-jaring balok tersebut untuk membentuk sebuah balok yang sudah dibuat tadi. Begitu teman-teman. Oke, mungkin stop. Mungkin cukup sampai di sini untuk cara mengkonstruksi balok yang dapat saya jelaskan sedikit. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.